Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Izinkan saya untuk share bahan materi hari ini. Kelihatan materi saya hari ini? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Oke, langsung saja ya, karena memang sesi kita terbatas, eh, satu sesi, sehingga memang di grup saya eh, menghimbau untuk teman-teman bisa membuka kelasnya tepat pada waktu ya. Tapi tadi jam 9.30 baru Jesua aja yang udah hadir ya. Jadi saya kredit poin khusus Jesua. Terima kasih ya. Saya memberikan kredit khusus untuk Jesua ya. Ya, kalau bahasanya Niko itu ya kutandai kok itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ketelitian pengukuran ya. Jadi mungkin teman-teman sudah semester 4 ini, apalagi semester depan, teman-teman akan menghadapi yang namanya proposal tugas akhir ya, sambil ngerjain magang ya. Jadi teman-teman itu ketika ingin mengangkat topik tentang eh, apapun itu di TA Anda harus bisa membedakan ini udah semester 4, Anda harus tahu nih apa bedanya akurasi, kemudian ketelitian, presisi, simpangan baku, ketidakpastian. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Dan sampai dengan pemantauan saya, dan semoga pemantauan saya ini salah, masih banyak teman-teman yang bingung apa itu akurasi, apa itu ketelitian, apa itu presisi, itu teman-teman tuh masih bingung. Ya, semoga ini adalah dugaan saya. Harapan saya pada perkuliahan hari ini, hal itu tidak menjadi timbul pertanyaan kembali. Ya, jadi kita fokus untuk membahas apa itu istilah-istilah yang sebenarnya sudah teman-teman dapatkan pada mata kuliah, mulai dari survei tesis dasar, statistika dan hitung perataan, ya, kemudian survei GNSF, ya, survei tesis lanjut, dan mata kuliah yang berkaitan dengan ini. Oke, saya mendapatkan materi yang bagus dari Ibu Insinyur Nur Rahmat Wijayanti, MT PhD, IPU HNN ya. Ini merupakan salah satu dosen wali saya pada saat saya menempuh pendidikan magister di UGM ya. Beliau memang punya kompetensi yang sangat luar biasa di bidang survei terestris, kemudian hitung perataan, statistik, dan sebagainya. Dan saya banyak belajar juga dengan beliau ya. Dan ini materi yang saya dapatkan dari pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi tahun 2022 atau 2023 yang lalu ya. Ingat saya 2023 ya, terkait ketelitian pengukuran yang saya dapatkan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR BPN. Oke, kita lanjut aja. Oke, sebelum kita membahas apa itu akurasi, ketelitian, simpangan baku, ketidakpastian, dan lain sebagainya, kita harus tahu istilah-istilah itu tidak akan muncul kalau kita belum tahu apa itu pengukuran ya. Jadi pengukuran adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif ya, di mana hasilnya berupa angka ukur. Ini kok masih ada yang noise ya. Oke, udah telat berisik pula gitu ya. Oke, jadi pengukuran adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif yang hasilnya berupa angka ukur. Misalnya kita bisa menggunakan beberapa perangkat ya. Salah satu contohnya menggunakan pita ukur, digunakan untuk melakukan pengukuran secara horizontal. Kemudian ketika kita menggunakan total station, secara horizontal kita peroleh secara elektronis dan juga sudut horizontal dan vertikalnya. Kemudian di stometer kita bisa mendapatkan pengukuran jarak. Kemudian dengan GNSS kita mampu melakukan pengukuran koordinat, di mana dari hasil koordinat itu kemudian kan kita bisa menurunkan menjadi data-data yang lain ya, mungkin cara antar titik ya, azimut antar titik itu kan bisa diturunkan dari koordinat hasil perekaman GNSS. Kemudian yang
sering kita implementasikan khususnya di bidang kadastral adalah pengukuran menggunakan drone yang hasilnya adalah foto udara. Oke, prosedur pengukuran ini saya kira teman-teman sudah sering ya mengimplementasikan apalagi di bidang geomatika ya bidang geomatika di mana sudah teman-teman sudah makan asam garam, sakit hati, tangis, derita ya yang mana sebenarnya tahapannya itu secara general ada dimulai dari yang pertama adalah pengecekan dan kalibrasi. Penting ya. Jadi apapun alat ukur, apapun perangkat yang Anda akan gunakan, Anda harus pastikan alat tersebut itu memiliki kesalahan apa saja. Ya, sumber kesalahan kan macam-macam nih. Kesalahan yang paling sering terjadi pada alat ukur adalah kesalahan sistematik. Contohnya, pita ukur yang tidak dimulai dari nol, ya, sehingga Anda harus memulai dari 10 cm, kemudian 20 cm, ya, seiring. Pokoknya setiap tahun angkatan terputus 10 cm ya. Jadi kalau udah 10 angkatan ya udah kepotong 1 meter, dimulai dari 1 meter. Apakah alat ukur itu masih bisa dipakai? Masih, ya. Makanya kalau kita mengetahui kesalahannya misalnya terpotong 1 meter, ya kita mulai nolnya dari 1 meter, tetap bisa kita gunakan. Apakah bisa dikalibrasi? Ya tidak bisa, karena kalau udah terputus ya kita nggak bisa disambung lagi. Kekuatan regangannya nggak bisa. Tapi kalau alat ukur yang lain, misalnya nih, theodolit dan total station, itu kalau misalnya kita melakukan pengecekan, pengecekan kesalahan kolimasi atau indeks vertikal, kita mendapatkan nilai kesalahan indeks kolimasi dan eh, indeks lingkaran vertikal, maka kita kemudian bisa melakukan kalibrasi. Begitu juga ketika kita menggunakan waterpass, ketika pembacaan waterpassnya itu tidak benar-benar mendatar, itu kita bisa melakukan kalibrasi. Ya, kalau alat ini sudah diketahui kesalahannya atau sudah diketahui kesalahan dan dilakukan kalibrasi, maka kita melakukan pengaturan alat di lapangan. Misalnya untuk pengukuran jarak kita harus melakukan pengaturan pengaturan alat di mana nol harus berada dimulai dari titik eh, yang kita tentukan. Kalau Anda menggunakan waterpass, maaf sorry, theodolit, kemudian total session Anda harus melakukan centering. Ya. Kalau mau menggunakan waterpass untuk keperluan pengukuran KKP, ya Anda harus melakukan pengukuran jarak yang sama antar dua titik di lapangan ya, sehingga pada setiap selah alat berada di tengah-tengah antara dua buah titik. Untuk apa tujuannya? Sekali lagi untuk menjawab pertanyaan satu, untuk meminimalisir kesalahan eh, yang ada pada alat, yaitu kesalahan sistematiknya. Kalau alat sudah di setting, kemudian Anda melakukan pengukuran sehingga menghasilkan hasil ukuran yang bisa dibaca atau disimpan. Data tersebut kemudian dilakukan pencatatan hasil pengukuran atau penyimpanan data ukuran pada job-job yang tersedia pada alat ukur. Tapi kalau alat ukurnya tidak bisa menghimpun atau menyimpan materi, berarti kita perlu menyiapkan formulir untuk pencatatan data. Ingat, formulir bukan buku tulis, bukan kertas kosong yang Anda tulis, kemudian ketika balik ke set, ke rumah, atau ke kantor, Anda harus merekap data. Ini adalah pekerjaan yang membuang waktu ya. Jadi pastikan ketika teman-teman nanti ditugaskan misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sebuah formulir lapangan, nah, harus dicatat langsung di formulirnya. Tidak diperkenankan Anda harus melakukan pencatatan di luar formulir ya, karena kalau kita rekap data itu membutuhkan waktu yang nggak efisien dan efektif. Kemudian beberapa kasus tertentu diperlukan pendokumentasian hasil pengukuran, bisa dilakukan secara manual dan digital. Ya, dalam melakukan pengukuran itu sering kita kenali dengan istilah pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran secara langsung adalah apabila dari alat ukur langsung diperoleh parameter, misalnya pengukuran sudut dan jarak elektronis dari total station, dan pengukuran jarak dengan menggunakan pita ukur. Kalau pengukuran secara tidak langsung, itu adalah
apabila hasil pengukuran belum diperoleh nilai parameter. Misalnya pengukuran luas yang diperoleh dari pengukuran panjang dan lebar, ya, atau juga bisa dilakukan dengan pengukuran koordinat minimal diperlukan 3 buah koordinat, ya. Kemudian pengukuran beda tinggi yang diperoleh dari pengukuran rambu belakang dan muka menggunakan water pass. Kita masuk ke ketelitian pengukuran. Nah, ini adalah dua istilah yang harus teman-teman pahami. Ketelitian adalah, ya, menyatakan tingkat kesesuaian hasil pengukuran terhadap harga atau nilai yang sebenarnya. Sedangkan ketepatan menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau sejumlah instrumen. Ya, jadi kalau ketelitian itu cenderung ke arah trust, ya, melihat kesesuaian hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya atau nilai yang dianggap benar. Misalnya, kita ingin melakukan pengecekan pengukuran secara elektronis dengan menggunakan total station nih. Misalnya dari titik A ke B, Anda hitung jaraknya 50,003 misalnya. Kemudian Anda melakukan pengukuran jarak yang sama dengan menggunakan instrumen yang dianggap sebagai instrumen yang memiliki nilai kebenaran. Misalnya dengan menggunakan pita ukur, jaraknya 50 meter. Berarti tingkat kesesuaian hasil pengukurannya itu dianggap teliti kalau nilainya itu semakin mendekati nilai pita ukur. Jadi jarak elektronisnya apa namanya semakin mendekati pita ukur maka semakin baik. Kalau ketepatan adalah tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau instrumen. Misalnya, Anda melakukan pengukuran lebih dari 1 kali lah, dari 2 kali lah, misalnya 2 kali atau 3 kali. Kemudian Anda melakukan pengukuran pembidikan pertama 50,003, yang kedua 50,002, kemudian 50,003. Nah, kalau datanya seperti ini, maka data ini adalah data yang tepat. Atau kalau ketelitian itu mengarah ke trust, kalau ketepatan itu mengarah ke konsistensi, ya, konsistensi data. Nah, itu dua istilah yang teman-teman harus bisa membedakan. Seorang surveyor itu harus memahami setiap pengukuran tidak dapat sepenuhnya mutlak benar hasilnya. Ya, kebenaran hasil suatu pengukuran hanya dapat mencapai suatu batas tertentu. Hal itu karena adanya kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dihilangkan. Derajat atau tingkat ketelitian suatu pengukuran tergantung pada metode pengukuran, alat yang digunakan, dan kondisi alam sekitar tempat berlangsungnya pengukuran. Oleh karena itu, surveyor wajib tetap menjaga tingkat ketelitian cukup tinggi sesuai dengan keperluannya, tetapi efisiensi kerja tetap terjaga. Oke, quote ini sangat penting bagi teman-teman ketika Anda ingin melakukan suatu pekerjaan. Makanya pada saat Anda melakukan penyusunan TA, hal ini kalau perlu quote ini benar-benar di screenshot dalam apa namanya eh, bukan pikiran ya, screenshot dalam benak Anda bahwa kita itu bekerja itu sesuai dengan spesifikasi atau TOR yang diberikan oleh si pemberi kerja. Misalnya, kita disuruh untuk melakukan pengukuran yang mengharuskan tingkat ketelitian yang tinggi, maka kita harus mengikuti itu. Tapi kalau misalnya yang diharapkan itu tidak memerlukan ketelitian tinggi, ya kita harus mengejar efisiensi. Contohnya seperti ini. Ya, kemarin tuh saya ngajak Niko nih. Ngajak Niko itu untuk melakukan pemetaan manhole. Apa namanya Niko kemarin? Fiber optik, Pak. Nah, fiber optik ya, fiber optik ya, di mana kita perlu memetakan beberapa posisi koordinat manhole ya. Akan tetapi tidak ada spesifikasi teknis untuk tingkat kelitian yang diharapkan. Karena kita melihat efisiensinya
itu bisa dikerjakan dengan cepat, maka kemarin solusi dari kita adalah mengerahkan atau menggunakan RTK. Sehingga dengan RTK itu ketelitian yang kita capai itu bagus, ya, dan pekerjaannya selesai. Kemarin di eh, kasus 39 manhole dengan total ratusan titik, berapa ratus titik, mungkin lebih dari 200 titik, yaitu mampu diselesaikan dalam 1 hari pengukuran, langsung bisa diperoleh koordinat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya eh, kasus yang lain, misalnya untuk topik penginderaan jauh, Anda disuruh untuk melakukan uji uji akurasi omisi dan komisi, ya, omisi dan komisi. Anda melakukan beberapa kali cross check di lapangan antara penutup atau penutup lahan hasil apa namanya pengolahan data di penginderaan jauh itu validasi di lapangannya tidak perlu menggunakan alat dengan ketelitian yang tinggi. Anda tidak perlu menggunakan GPS geodetik lah katakanlah. Cukup menggunakan GPS handheld karena fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan uji akurasi antara model dengan real di lapangan. Pak, apakah menggunakan GPS geodetik itu salah? Kalau salah itu tidak salah tapi tidak tepat. Karena apa? Misalnya ini, kita melakukan klasifikasi penutup lahan itu dari data penginderaan jauh Landsat. Kita tahu sendiri ya, setiap 1 piksel dalam Landsat itu ukurannya 30 kali 30 meter. Kalau ukurannya 30 kali 30 meter, seharusnya nggak perlu Anda apa namanya pinjam, ya, pinjam GPS handheld di kampus. Anda menggunakan GPS yang tertanam di HP itu bisa melakukan akuisisi data untuk validasi lapangan untuk keperluan pekerjaan omisi dan komisi. Karena apa? GPS yang ada di HP ini juga sebenarnya sudah memiliki penelitian atau simpangan baku yang bagus. Ya kurang lebih spesifikasinya sama seperti GPS handheld. Contoh aplikasinya apa? Mobile Topographer. Ya kalau untuk ada dokumentasinya juga ada itu beberapa aplikasi yang foto dokumentasi langsung mendapatkan koordinat geografis dan UTM. Ya, jadi setiap pekerjaan di bidang geometrik itu Anda harus bisa memperhatikan efisiensi kerjanya. Jadi kalau mintanya nggak teliti, ya udah kita menggunakan perangkat yang lebih murah, lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan akuisisi data. Tapi kalau minta tingkat ketelitian tertentu, ya kita fokusnya untuk melihat untuk mencapai tingkat ketelitian tertentu itu Anda harus bagaimana caranya. Contohnya kemarin teman-teman di survei Kadastra melakukan pengukuran IJP. Dalam melakukan pengukuran IJP, ada nih juknisnya. Ngaturnya di mana? Juknis PTSL 2023. Dari juknis PTSL 2023 dengan luas wilayah peta kerja Anda mengharuskan jumlah titiknya sekian. Kemudian pengamatannya dilakukan sekian menit. Ya udah kita ngikutin di situ. Oke, kita kembali kembali lagi dengan mempelajari tentang macam-macam kesalahan. Yang pertama, ada yang disebut sebagai kesalahan kasar yang merupakan hasil blunder atau kekeliruan akibat kekurangan hati-hatian pengukur. Misalnya salah baca, salah target, salah catat, salah dengar, salah tulis, dan sebagainya, ya. Sehingga perekaman data menggunakan total station, di mana data-data ukuran itu langsung tersimpan di job itu, meminim, mampu meminimalisir kesalahan ini. Yang kedua adalah kesalahan sistematik. Hal ini tergantung pada beberapa sistem yang dapat ditentukan. Ya, apabila suatu pengukuran diulang dengan keadaan yang sama, kesalahan sistematisnya akan mengikuti pola yang sama. Contohnya, misalkan teman-teman melakukan cek kesalahan kolimasi pada alat theodolit atau total station. Misalnya, dapat penyimpangan sudutnya 2 detik. Maka kalau kita sudah dapat kesalahan sistematiknya 2 detik, maka 2 detiknya ini kemudian digunakan untuk mengurangi setiap bacaan sudutnya.
sehingga masing-masing akan terhilangkan. Kemudian ketika Anda meletakkan water pass harus berada benar-benar di antara dua titik ya. Maka fungsinya apa alat ini harus berada di antara dua titik? Supaya kesalahan karena bacaan teropong yang tidak datar itu mampu tereliminasi baik di sisi pembacaan rambu belakang dan rambu muka. Sehingga metode ini ada alasannya, ada dasar secara logiknya. Kenapa alat harus berada di tengah? Ya karena itu supaya meminimalisir kesalahan sistematik. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan acak. Kesalahan acak ini merupakan perbedaan antara nilai hasil pengukuran yang satu dengan yang lainnya. Merupakan sebab timbulnya beda antara nilai hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Kesalahan acak atau random ini tidak bisa dihindarkan. Oke, kita fokus ke kesalahan sistematik. Ini terdapat beberapa tipe kesalahan sistematik. Yang pertama adalah kesalahan karena percobaan. Suatu alat digunakan dalam kondisi percobaan tertentu, misalnya tekanan dan temperatur yang tetap, yang berbeda dengan kondisi saat alat tersebut dikalibrasi. Ya. Nah, contohnya ini seringkali kita pada saat kita menggunakan total station nih khususnya ya, kan kita pasti perlu memasukkan parameter temperatur ya. Jadi pengisian temperatur pada setting alat di total station itu adalah bukan pekerjaan formalitas. Jadi pengisian temperatur itu digunakan untuk meminimalisir kesalahan sistematik yang ada pada alat. Pada alat tersebut sudah terkomputasi bahwa pada alat yang digunakan pada temperatur tertentu, maka pada tekanan hasil perhitungan temperatur tersebut akan menghasilkan data ukuran yang disesuaikan di mana kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbedaan temperatur itu bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang bersumber dari alat. Suatu alat yang tidak terkoreksi, misalnya garis arah nippo tidak sejajar dengan visir, kesalahan konstruksi alat, panjangan pita ukur yang seharusnya 30 meter ternyata kurang 1 cm. Kemudian yang ketiga adalah cara pengukuran yang kurang sempurna. Cara pengukuran yang tidak menurut prosedur yang seharusnya diikuti, misalnya pengukuran sudut yang hanya dilakukan satu kali pengamatan, yaitu dengan total station dalam keadaan biasa. Nah, ini khususnya untuk pekerjaan rangka kontrol beta ya. Jadi ketika kita tidak melakukan pengukuran lebih, maka kita tidak mendapatkan nilai, eh, kita tidak bisa mendapatkan nilai kepastian data ukuran. Jadi sumber-sumber kesalahan bisa muncul dari alam atau disebut kesalahan natural, yaitu kesalahan akibat fenomena alam seperti pengaruh atmosfer. Ya, contohnya kalau kita menggunakan perangkat GPS ya atau GNSS, maka pengaruh atmosfer itu mengalami eh, dialami di ionosfer dan troposfer ya. Maka pada saat kita menggunakan alat GNSS pada media perampatannya ada kesalahan yang disebut bias ionosfer dan bias troposfer yang seharusnya gelombang yang dipancarkan dari satelit sampai diterima receiver itu dia jalurnya lurus, tapi karena dapat pembiasan maka dibengkokkan sekian derajat dari sudut normal. Kemudian pengaruh refraksi sinar, ini khususnya ketika kita menggunakan perangkat distometer atau total station yang memiliki EDM, Electronic Distance Measurement, kemudian pengaruh perubahan temperatur. Yang kedua adalah dari alat atau disebut kesalahan instrumental. Ya, contohnya ketidaksempurnaan konstruksi alat, kemudian kalibrasi yang belum sempurna atau tidak pernah dilakukan, dan penuaan alat ya. Kalau penuaan alat kan otomatis lama-lama ada part-part yang aus ya. Jadi kalau misalnya teropongnya
berapa ratus kali dilakukan apa namanya pemutaran terhadap suhu X tambah suhu Y, itu dia akan haus ya. Ibarat kalau mobil itu rak setirnya kalau sudah bertahun-tahun dia akan kena ya, haus ya. Kemudian penggunaan baterai pada perangkat drone itu juga ada masanya baterai itu berapa ribu kali cas dia akan mencapai batas maksimal fungsi alat tersebut. Kemudian yang tiga, dari pengamat atau manusia atau yang disebut dengan human error, di mana pengukuran selalu mengarah ke kanan, ya. Kemudian kecenderungan memilih angka genap, ya. Misalnya ini sering terjadi pada saat surveyor atau misalnya rekan-rekan mahasiswa melakukan pembacaan waterpass, ya. Pembacaan waterpass itu dipas-paskan angka genap supaya kita mempermudah melakukan perhitungan koreksi bacaan benang atas dan benang bawahnya. Kemudian kemampuan reaksi pengamat yang jelek. Nah, seperti itu. Pengaruh ataupun efek dari kesalahan dapat dikurangi atau dieliminir dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan model matematis. Yang kedua, menentukan besar kesalahannya terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil pengukuran dikoreksi dengan nilai kesalahannya. Misalnya, Anda melakukan cek kolimasi, maka berapa besar kesalahannya itu digunakan untuk mengoreksi nilai kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan cara pengukuran yang dapat mengeliminir pengaruh kesalahan. Oleh karena itu, kita perlu memahami lagi terkait keterpercayaan pengukuran ya. Teman-teman bisa melihat ilustrasi yang diakses di YouTube BPSDM Kementerian ATR BPN ya. Ini linknya ya, nanti coba diklik ya. Yang saya highlight di sini itu teman-teman harus memahami perbedaan antara kecermatan atau kepresisian, kemudian kehandalan atau keakuratan dan ketidakpastian. Nah, masing-masing ini saya jelaskan dan mohon pembahasan yang saya jelaskan di sini itu benar-benar tertanam di benak rekan-rekan untuk menghadapi atau mempersiapkan diri mengambil TA di semester depan ya. Karena semester depan itu benar-benar teman-teman harus memahami apa sih bedanya akurat, presisi, handal, ketidakpastian, dan sebagainya. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah kecermatan atau kepresisian. Kecermatan atau kepresisian adalah tingkat kedekatan atau kesamaan dari ukuran ulang untuk besaran yang sama. Ya, contoh, misalnya Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan total station, jarak A dan B. Anda mengukur 5 kali, measure, 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 measure. Tingkat kesamaan atau kedekatan hasil ukuran measure yang pertama sampai kelima itu adalah yang disebut dengan presisi. Jadi presisi itu sama seperti ketepatan, yaitu konsistensi data. Kemudian yang kedua adalah kehandalan atau keakuratan. Akurat sama dengan handal. Presisi tadi apa? Sama dengan cermat. Ya. Jadi kehandalan kalau atau keakuratan adalah tingkat kesamaan atau kedekatan dari suatu ukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Makanya kalau di dalam bidang penginderaan jauh, Anda melakukan uji akurasi. Uji akurasi itu berarti melihat ketepatan antara model yang Anda buat, misalnya dari hasil pemodelan penutup lahan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan misalnya. Atau kalau kita tarik istilah keakurasian ini di bidang survei kadastral, berarti Anda melakukan pembandingan antara fitur spasial ICP yang Anda buat dari foto udara hasil ortomosaik itu dibandingkan dengan nilai yang dianggap benar. Nilai yang dianggap benar di sini adalah nilai hasil pengukuran post processing ICP. Ini makanya teman-teman itu harus bisa memahami bahwa penggunaan GCP dan ICP itu wajib itu
melakukan pengukuran post processing supaya kita mendapatkan nilai yang akurat. Kemarin teman-teman sudah pernah mengolah ICP, ya ICP yang saya anggap bagus adalah ICP yang nilainya di bawah 1 cm. Ya. Jadi semakin dekat nilai ICP dari fitur spasial yang Anda buat dari ortomosaik atau dari foto udara dengan ICP yang Anda bandingkan di apa namanya di lapangan hasil pengukuran GNSS, maka semakin akurat. Nah, minggu ini itu saya belum dapat respon dari beberapa kelompok kelas B dan kelas C ya hasil uji akurasinya ya. Kalau yang dari kelas A kemarin ada beberapa kelompok yang uji akurasinya belum masuk. Minggu depan ini saya wajib melakukan visitasi ke teman-teman, agendakan kita laksanakan secara daring ya untuk mengevaluasi hasil uji akurasi. Kemarin masih terdapat penyimpangan ya. Kalau saya lihat dari sampel beberapa sampel yang di kelompok kelas A itu di kelompok 8 dan kelompok 10 ya. Kelompok 8 dan kelompok 10 itu penyimpangan ICP hasil plotting di foto udara dengan ICP yang diukur di lapangan itu beda jauh. Ya, mohon untuk setiap kelompok aware, teliti dan apa namanya benar-benar tahu, memahami bahwa titik ICP yang Anda berikan ke kelompok lain ataupun juga yang Anda gunakan untuk kelompok Anda sendiri itu adalah benar-benar valid, posisinya berada di sana dan koordinat yang disetor pada rekap data satu angkatan itu adalah benar sehingga tidak mempengaruhi uji horizontal, uji akurasi horizontalnya, sorry, uji akurasi horizontalnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak masuk TOR atau tidak masuk juknis PTSL, di mana uji akurasi horizontalnya itu masih di atas 0,5 meter, maka foto udara Anda ini tidak layak atau tidak boleh untuk digunakan sebagai peta kerja. Kalau tidak bisa digunakan sebagai peta kerja, maka tidak bisa digunakan untuk melakukan pemetaan bidang tanah. Ya, jadi ini merupakan hal yang penting, teman-teman. Ya, syukur-syukur teman-teman nanti ketika lulus dari D3, Anda bekerja di bidang kadastral. Ya, Anda harus memahami dan merasakan pahit getirnya ini ya. Pahit getirnya rendering foto, kemudian melakukan uji akurasi, kemudian Anda lihat uji akurasinya masuk atau tidak. Karena kalau misalnya peta foto Anda itu tidak masuk uji akurasi ketelitian horizontal, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pengukuran ulang. Makanya kemarin itu sebenarnya prosedur yang teman-teman lakukan, melakukan pengukuran ulang lagi, itu adalah salah. Oleh karena itu, dalam PPL itu kan sebenarnya sudah di-spare waktu nih 4 minggu. 4 minggu itu teman-teman tuh harus mempelajari, paham di kampus sebelum di lapangan. Cuma habit yang teman-teman eh, terbentuk, khususnya yang di semester 4 ini, dari semester 2, semester 3, semester 4, pada saat ke lapangan itu sambil belajar. Harusnya spare waktu sebelum itu teman-teman belajar memahami apa itu GCP, apa itu ICP. Atau berapa kali saya ke lapangan, teman-teman masih bingung apa itu GCP, apa itu ICP. Nah, setelah Anda sudah ngolah foto, render, kemudian uji akurasi, Anda baru tahu, oh ternyata GCP ini, oh ternyata ICP gini, oh kenapa patok saya kemarin ICP-nya nggak ditandai, akibatnya seperti ini. Nah, penyesalan timbulnya di akhir. Nah, itu yang kemarin saya gembar-gemborkan ke setiap kelas di angkatan ini. Maksimalkan nih 4 minggu. Saya coba minta data foto udaranya ke record, enggak ada yang ngasih data. Ya jadinya Anda harus mengulang lagi di lapangan. Kalau uji akurasinya nggak masuk, ya harusnya Anda ngulang lagi ke lapangan. Prosedurnya memang itu, diagram alir pekerjaannya. Ya, oke, ini terkait keakuratan ya. Kemudian ada istilah lain yang terkait ketidakpastian atau selang dari kesalahan yang diperkirakan
akan terjadi selama pengukuran berlangsung. Nah, kita selesai sampai jam wah, 10 menit lagi. Coba saya percepat ya. Oke, kita harus memahami perbedaan antara akurasi, presisi, dan resolusi ya. Jadi, teman-teman di sini ada sebuah ilustrasi yang apa namanya, menggambarkan tentang apa itu akurasi, presisi, dan resolusi. Anda bisa perhatikan di bagian sebelah kiri ini. Kita lihat bahwa yang nilai nol itu adalah selisih ya. Jadi selisih antara sebuah data ukuran dengan data yang sebenarnya. Berarti kalau dia nol, maka semakin baik. Semakin dia jauh dari nol, apa itu nilainya positif atau negatif, berarti itu semakin tidak akurat. Kalau kita lihat pada titik-titik yang warna merah di sebelah paling kiri ini menggambarkan bahwa data ini tidak akurasi dan tidak presisi. Tidak akurasi karena apa? Karena sekelompok data ini jauh dari eh, nilai yang dianggap benar atau apa namanya nilai penyimpangan terhadap nilai benarnya itu semakin besar ya. Jadi dia arahnya menjauhi nilai nol. Kemudian tidak presisi karena apa? Tidak presisi karena titik-titik ini menggambarkan setiap pengukuran. Misalnya ada ribuan pengukuran. Jarak antara sebuah titik dengan titik yang lain dengan hasil apa namanya target ukuran yang sama itu ternyata data ukurannya nggak konsisten, beda-beda. Sehingga penyebaran ini yang disebut dengan tidak presisi karena dia tidak memusat pada satu kumpulan data. Kemudian kalau kita bergeser yang di bagian yang kedua, gambar yang berwarna biru, dilihat bahwa sekumpulan data itu penyimpangannya itu tidak begitu jauh berada dari nilai nol atau nilai yang dianggap benar. Namun, nilai-nilai yang dihasilkan dari hasil pengukuran di gambar warna biru ini itu tidak presisi. Karena apa? Jarak antara sampel pengukuran pada titik yang sama dari titik 1 sampai titik ke N dan sebanyak datanya ini itu tidak memiliki tingkat kesamaan yang sama, tidak konsisten datanya. Ya, ada yang dia di 3, ada yang di 2, ada di 1, ada di -1, -2, dan seterusnya. Nah, kita beralih di gambar nomor 3 yang berada di tengah-tengah. Ini adalah salah satu contoh data yang tidak akurasi tapi presisi. Ingat, presisi adalah tingkat kesamaan antara satu data pengukuran dengan pengukuran yang lain. Kita lihat bahwa di sini terdapat konsistensi data di mana kepresisiannya berada pada rentang setengah sampai 1,5. Dia rapat nih antar datanya. Akan tetapi dia tidak akurat karena dia tidak beririsan dengan nilai nol atau nilai yang dianggap benar. Jadi penyimpangannya ada, cuma dia datanya konsisten di penyimpangan tersebut. Kalau data seperti ini adalah data yang enak sebenarnya. Jadi kita bisa lebih cepat untuk mengidentifikasikan kesalahan pengukuran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan akurasi dan presisi. Anda bisa melihat di bagian apa namanya keempat ya. Di sini sekelompok data ini memusat pada angka yang mendekati nol atau nilai yang dianggap benar dan jarak atau tingkat kerapatan data antara satu sampel pengukuran satu sampai pengukuran N itu dia tidak begitu jauh ya, dia rentangnya di setengah sampai -setengah, jadi rapat. Nah, ini adalah yang disebut akurasi dan presisi. Kemudian ada yang disebut akurasi tapi resolusinya rendah, contohnya seperti ini. Misalnya ketika kita ingin menentukan suatu posisi dengan menggunakan citra Landsat gitu ya, identifikasi di lapangan, ya kita menentukan titik kampus Politeknik di Batam bisa akurat, tapi resolusinya jelek. Karena apa? Karena Anda menggunakan citra dengan resolusi spasial 30 kali 30 meter.
Kalau misalkan kita hubungkan dengan pekerjaan survei, misalnya Anda disuruh untuk melakukan pengukuran sudut teliti, ya. Namun yang Anda gunakan itu adalah menggunakan teodolit digital, ya. Jadi kita bisa akurat membidik target, namun selang bacaan targetnya itu memiliki ketelitian yang nggak bagus, yaitu 5 detik, ya. Jadi kita targetnya pas nih di tengah, ya. Tapi resolusinya nggak bagus karena 5 detik. Beda kalau ketika Anda targetnya tepat, tapi Anda menggunakan alat ukur total station tremble yang ketelitiannya 1 detik. Maka dia akurat dan resolusi yang bagus. Oke, setiap pengukuran itu pasti memiliki kesalahan. Namun setiap pengukuran itu apa namanya, kita diharuskan mampu meminimalisir kesalahan. Kalaupun ada, maka ada yang disebut dengan toleransi. Ya, toleransi ini adalah suatu pengukuran pasti mengandung suatu kesalahan. Ya, tadi ya, seberapa besarnya kesalahan terbesar yang masih diperbolehkan disebut dengan toleransi pengukuran. Jadi kesalahan itu harus ada toleransinya. Ya, kalau nggak ada toleransinya ya berarti harus benar datanya kan susah untuk dicapai. Nah, toleransi pengukuran kalau di bidang kadastral ini untuk di kasus eh, PBL kita itu mengacu pada Juknis BDSL 2023. Oke, yang di jadwal nggak ada kelas benturan yang lain ya. Mungkin saya sedikit overtime karena saya gabungkan perkuliahan minggu ini dengan minggu yang lalu ya. Jadi mohon saya di apa namanya diberikan penjelasan oleh siapa Stefani, Niko dan siapa ya kelas C ini saya lupa ya Atifah ya. Kalau misalnya ada agenda perkuliahan setelah ini mohon raise hand untuk kita diskusikan kira-kira waktu mana yang bisa digunakan untuk ganti jadwal minggu kemarin yang masih kosong. Karena minggu depan kita juga kosong lagi nih hari Jumat. Jadi agak pusing juga ini kita banyak liburnya. Oke, kita masuk ke toleransi. Nah, ini yang sering teman-teman dengar disebut dengan root mean square error atau RMSER ya. Root mean square error yang selanjutnya saya sebut sebagai RMSER adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat suatu ukuran kesalahan yang didasarkan pada selisih antara dua nilai yang bersesuaian. Keakuratan metode estimasi kesalahan pengukuran ditandai dengan adanya nilai RMSER yang kecil. Jadi semakin kecil RMSER maka semakin akurat. Oke, kalau nilai akurat, nilai kepresisian itu ditunjukkan dengan simpangan baku. Ya, kepresisian tinggi itu nilai simpangan bakunya itu kecil dan sebaliknya. Nah, ini sering juga apa namanya hal-hal yang umum kalian lakukan, kalian implementasikan di lapangan, namun sering salah. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman menggunakan GPS handheld nih, GPS handheld ini dia memiliki akurasi 3 meter atau kepresisian 3 meter. Ya, seharusnya istilah itu lebih tepat disebut sebagai kepresisian. Karena 3 meter dari pengukuran GPS handheld itu mengacu pada simpangan baku. Seberapa besar konsistensi simpangan hasil ukuran pengukuran GPS handheld untuk setiap pengukuran. Ya, jadi maksudnya ketika kita mengupload titik GPS menggunakan GPS handheld, maka simpangan bakunya 3 meter, ketelitiannya yang disebut sebagai ketelitian itu adalah simpangan bakunya itu 3 meter di sekitaran titik yang di apa namanya diakuisisi. Ya. Nah, rumus untuk menghitung simpangan baku atau S besar itu sama dengan akar dari sigma X rata-rata dikurangi XI yang nilainya, maaf, XI yang kemudian dikuadratkan.
dibagi dengan N kurangi 1. Oke, Stefani untuk yang kelas B boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Nanti harap bisa melanjutkan perkuliahan saya dengan cara melihat rekaman YouTube saya. Kemudian silahkan teman-teman komen di YouTube tersebut untuk bagian akhir perkuliahan. Simpulannya apa itu ya. Silakan untuk yang kelas B boleh meninggalkan Zoom meeting. Untuk keperluan absensi mohon untuk nanti teman-teman melihat video rekaman saya yang saya upload di YouTube, kemudian Anda tuliskan simpulan dari materi akhir perkuliahan saya ya. Jadi teman-teman yang kelas B kan baru masuk toleransi. Nah, nanti tuliskan simpulannya di bagian akhir setelah toleransi. Oke, kalau yang kelas A dan kelas C itu saya anggap kehadirannya di apa namanya perkuliahan minggu ini. Itu ya, Pani ya, dan teman-teman kelas B. Oke, yang kelas A dan kelas C tetap lanjut ya, karena nggak ada perkuliahan dan perkuliahan hari ini juga saya rapel dengan materi minggu yang kemarin. Oke, kemudian kalau varian yang dinotasikan sebagai S kuadrat itu adalah sama dengan sigma X rata-rata X bar kurangi XI di kuadrat yang hasil kuadratnya kemudian dibagi dengan N kurangi 1. N itu adalah jumlah atau banyaknya data. Oke, ini yang sering teman-teman lakukan untuk uji akurasi. Misalnya kalau kita implementasikan dalam kasus uji akurasi ketelitian horizontal rekan-rekan ya, menggunakan titik ICP ya. Misalnya ini ada 10 data, 1 sampai 10. Kemudian ini adalah nilai X, ya. Kemudian ini adalah nilai X bar min X. Kemudian ini adalah nilai X bar min X kuadrat. Ini contohnya nilai X-nya ada 10 data ukuran ya. Dimulai data yang pertama itu 147, 140,19, 147,17, dan seterusnya. Kemudian Anda perlu melakukan perhitungannya ya. Perhitungan jumlahnya dengan menggunakan formula sum. Jadi data 1 ke 10 Anda hitung sumnya berapa, totalnya berapa. Ketemu ini sebagai jumlahnya. Kemudian Anda menghitung untuk keperluan perhitungan simpangan baku, Anda akan perlu menghitung X bar kurangi X ya. Anda menghitung X barnya berapa? X barnya itu diperoleh dari adalah X rata-rata yang diperoleh dari jumlah ya jumlah sum yang ada di bagian akhir kolom kedua ini dibagi dengan banyaknya data. Jadi 1472,4 itu dibagi 10 ya, sama dengan 147,24. Selanjutnya kita menghitung X bar min XI ya. X barnya 147,24 ya. Kemudian dikurangi dengan ini harusnya kebalik, ini harusnya positif ini ya. Ini harusnya 147,24 kurangi 147,19 ini harusnya 5 gitu ya. Kemudian yang ini harusnya 7, yang ini harusnya 2, yang ini kebalik ini harusnya min 8 dan seterusnya. Kemudian Anda menghitung simpangan baku, ya simpangan bakunya, caranya gimana? Anda kuadratkan dulu, X bar min X-nya ini nilainya dikuadratkan. Kalau di sini 5, berarti di sini 25. Di sini 7, berarti di sini 47, dan seterusnya. Maka simpangan baku atau S itu bisa diperoleh dari akar dari sigma X bar min XI kuadrat, ya, yang mana hasilnya adalah 272 di sini, dibagi dengan N-1. N10 kurang 1, 9, berarti akar dari perhitungan di atas 272 dibagi 9, hasilnya adalah plus minus 5,5. Ya. Jadi, kepresisian simpangan bakunya itu adalah 5,5 detik. Ya.
Nah, hal ini bisa juga teman-teman implementasikan dalam apa namanya melihat konsistensi berapa jarak tempuh Anda setiap berangkat ke kampus nih. Anda coba bikin suatu penelitian kecil lah, eh, 10 hari 10 hari apa namanya berangkat kampus lah. Katakanlah hari pertama 20 menit, hari kedua 30 menit, hari ketiga 15 menit misalnya. Kemudian Anda hitung simpangan bakunya, maka akan ketemu nih Anda berapa estimasi Anda berangkat ke kampusnya gitu ya, ke kampusnya. Dari apa? Dari nilai simpangan baku. Karena simpangan baku itu adalah menyangkut kepresisian. Kepresisian itu berarti nilai konsistensi. Ya, dengan adanya nilai konsistensi itu maka kita bisa mengestimasi waktu yang ideal untuk ke kampus itu berapa menit. Nah, ini saya pernah ini coba coba apa namanya melakukan perhitungan penelitian sederhana karena ini kan hitungnya simpel nih berangkat dari rumah ke kantor ya. Ya, itu ternyata saya bisa nempuh dalam 10 menit ya. Paling cepat, paling lama itu adalah 20 23 menit ya kalau terjebak macet ya 23 menit. Kemudian ternyata rata-rata untuk dapat ke kampus itu sekitaran 16 menit berapa ya 16 sekian menit lah sehingga sekarang predik saya ketika mau ke kampus gampang aja dari rumah jam jam berapa sampai kampus estimasinya ya 17 menit. Nah itu ya alhamdulillah nggak pernah melenceng. Nah itu fungsi simpangan baku itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, kemudian ketelitian pengukuran ditentukan dari besaran-besaran yang mempengaruhi pengukuran ya dalam model varian. Nah, ini model varian pengukuran jarak itu adalah varian total jarak pengukuran atau apa ya bacanya theta apa theta atau lambda L ya saya lupa ya bacanya ya. Theta L kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kali L kuadrat ya, di mana A itu adalah ketelitian jarak yang tidak tergantung jarak pengukuran, satuannya milimeter. Kemudian B itu adalah ketelitian relatif alat atau ppm, dan L itu jarak dalam kilometer. Nilai A dan B diperoleh dari manual alat. Jadi kalau teman-teman melihat spesifikasi alat ukur, misalnya trimble apa, topcon apa, itu kan pasti ada ketelitian ya. Nilai ketelitiannya berapa milimeter untuk jarak, ketelitian sudutnya berapa detik untuk sudut, kemudian ada plus minus ppm-nya. Nah, plus minus ppm-nya itu adalah ketelitian relatif alat, sehingga Anda bisa melihat model varian pengukuran jarak, ya, di mana varian totalnya ini digunakan untuk melihat ketelitian pengukuran nantinya. Ya, ini untuk varian pengukuran sudut ya. Jadi ada kesalahan akibat pemusatan alat ukur dan target itu theta BC kuadrat, kemudian kesalahan akibat pembacaan pada skala piringan horizontal, itu theta BR, kesalahan akibat pembedikan itu delta BB, kemudian ada kesalahan akibat penempatan target atau delta BT kuadrat ya. Kemudian model varian pengukuran sudutnya adalah sebagai berikut ya. Sekali lagi untuk meminimalisir kesalahan sistematik, selain kita bisa melakukan eliminasi kesalahan pada setiap bacaan pengukuran, kita juga bisa menggunakan model matematis ya. Ini contohnya yang tadi model varian pengukuran jarak, kalau ini adalah model varian pengukuran. Nah, ini contohnya yang teman-teman bisa pelajari ya. Ini umumnya spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan untuk model varian pengukuran ini itu beberapa tercantum di katalog alat. Ya, contohnya ini spesifikasi total station Sokia IM52. Sokia IM52 ini salah satu produk eh, punya Sokia yang cukup eksis ya. Ini kalau nggak salah ini alatnya sudah ada sejak 2018 ya, 2018, 2019 sekarang 2024 ini lumayan masih digandrungi orang ya, jadi masih banyak dicari alat ini ya, meskipun ketelitiannya 2 detik ya. Kalau IM52 ini berarti ketelitian
akurasi sudutnya adalah 2 detik. Nah, ini parameter-parameternya tertuang di katalognya. Ya, sehingga kita bisa melihat model varian eh, model varian pengukuran jarak dan sudutnya itu bisa dihitung dari katalog yang ada pada alat. Sehingga disinilah Anda bisa menentukan apakah alat ini bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan Anda atau tidak. Ya, jadi penting teman-teman bahwa setiap pengukuran itu Anda harus mengenali alat gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman bekerja secara profesional, kerja di benar-benar di bidang geodesi itu ya, menerima pekerjaan dari BIG katakanlah seperti itu, maka ketelitian yang perlu dicapai, toleransi pengukuran, juknis itu harus perlu diperhatikan. Kemudian dari dasar-dasar itu Anda harus menentukan alat apa yang cocok untuk melakukan pengukuran. Jadi setiap total station itu belum tentu bisa digunakan untuk pengukuran pada spesifikasi pekerjaan tertentu. Jadi teman-teman harus paham spek alatnya dan lain sebagainya itu ya. Spek alatnya, kemudian alatnya itu memiliki kesalahan atau tidak. Kalau ada itu perlu dikalibrasi atau tidak. Nah, ini penting teman-teman untuk memahami ini. Oke, kita akan beralih ke ketelitian ya sekarang ya. Jadi ketelitian peta dasar adalah nilai yang menggambarkan ketidakpastian koordinat posisi suatu objek pada peta dibandingkan dengan koordinat posisi objek yang dianggap posisi sebenarnya. Ini sama dengan konsep yang saat ini, minggu ini dan minggu depan itu kita akan evaluasi untuk uji akurasi ketelitian horizontal foto udara yang digunakan sebagai peta dasar. Komponen ketelitian geometri terdiri dari akurasi horizontal dan vertikal. Kalau kita ngacu di Juknis PTSL 2023, ya, itu ketelitian horizontalnya itu adalah harus di bawah 0,5 meter. Tapi kalau kita ngambil dari Juknis 2024, itu akurasi horizontalnya itu 0, harus di bawah 0,4, akurasi vertikalnya harus di bawah 0,5. Ya. Makanya ini kita sesuaikan dengan quote yang tadi saya sampaikan bahwa setiap pengukuran itu harus dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketelitian yang diharapkan. Kalau kita ngacunya ke Juknis 2023, maka kita harus memperhatikan akurasi horizontal saja. Tapi kalau kita ngacu di Juknis PTSL 2024, maka akurasi horizontalnya berarti harus lebih diperbaiki lagi, akurasi vertikalnya juga dihitung. Jadi kalau ada pekerjaan seperti ini, Anda ikut yang mana? Ya ikut yang ngasih kerjaan. Kalau yang ikut ngasih kerjaan itu 2023, ya Anda harus ngitungnya yang horizontal aja. Gitu. Kemudian ada ketelitian atribut atau semantik adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesesuaian atribut sebuah objek di peta dengan atribut sebenarnya. Misalnya kalau kita eh, lebih ke pemetaan tematik ya, banyak ke pengukuran pemetaan tematik, misalnya uji akurasi penutup lahan ya. Misalnya di sini harusnya vegetasi, tapi ternyata lahan kosong. Nah, itu atributnya akan tidak konsisten. Hasil suatu peta bisa dari citra satelit resolusi tegak atau resolusi tinggi, yang selanjutnya saya sebut sebagai CSRT, atau bisa dengan menggunakan foto udara atau drone yang sudah teman-teman implementasikan dalam PBL semester ini. CRST mempunyai resolusi dan sudut pengambilan data yang berbeda-beda. Dalam konteks planimetrik, bisa dengan uji posisi dan jarak atau dimensi. Yang pertama, mengukur posisi checkpoint ICP X, Y dengan GNSS geodetik dibandingkan dengan koordinat CSRT atau ortofoto. Kemudian yang kedua, bisa membandingkan jarak antar objek. Ya, ini dalam konteks planimetris ya, untuk uji posisi dan jarak dimensi. Kemudian untuk pekerjaan uji akurasi horizontal, seperti yang saya sampaikan di WhatsApp group, silakan teman-teman mengacu pada tabel ini ya. Misalnya ini nomor, kemudian ini titik ICP-nya, berarti ada 12 titik ICP, kemudian ini koordinat ICP GPS, Anda masukkan SXY-nya, kemudian ini adalah koordinat ICP interpretasi.
Koordinat ICP interpretasi adalah koordinat yang didapatkan dari file SHP ICP yang Anda sudah plot di foto udara. Ya, kemudian Anda hitung delta X kuadrat dan delta Y-nya kuadrat, kemudian Anda hitung RMSER-nya, kemudian Anda menghitung akurasi horizontal. Akurasi horizontal adalah konstanta 1,5175 dikali dengan RMSER-nya. Oke, itu yang harus teman-teman lakukan ya. Tadi minggu ini saya baru mendapatkan report dari beberapa kelompok di kelas A ya. Tapi saya harap di minggu depan rekan-rekan sudah mendapatkan data finalnya. Oke, di sini teman-teman mempelajari uji akurasi horizontal yang dipakai adalah menggunakan toleransi sebesar 10% dengan dasar circular error-nya adalah 90%. Makanya dia disebut dengan CE90 karena toleransi yang diberikan adalah 10%. Jadi circular error-nya adalah 90%. Uji akurasi spasial, kemudian kita lakukan uji akurasi luas. Uji akurasi luas itu nanti kita lakukan kalau misalnya peta foto Anda ini sudah lolos dari uji akurasi horizontal, kemudian Anda overlaykan dengan peta GeoKKP, tapi untuk peta GeoKKP itu nanti kita turunkan dari peta pengukuran di survei rekayasa, kemudian Anda delineasi bidang tanah, kemudian Anda hitung tuh luas hasil delineasi itu dengan luas yang dianggap benar, maka kita akan mendapatkan akurasi luasnya. Nah, ini penting juga. Ketepatan atribut kuantitatif harus memenuhi kriteria kesesuaian luas pada peta dengan luas yang dianggap benar dengan toleransi 5%. Sehingga toleransi dalam persen diperoleh dengan cara luas peta kurangi luas yang dianggap benar dibagi luas yang dianggap benar kali 100%. Nah, ini ada salah satu bacaan yang bagus yang mungkin bisa digunakan sebagai referensi dalam penyusunan TA Anda. Jadi perbanyak Anda membaca referensi untuk persiapan TA Anda. Di sini ada bacaan yang baik, yaitu perbandingan ketelitian geometrik citra satelit resolusi tinggi dan foto udara untuk keperluan pemetaan rupa bumi skala besar. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, kita masuk di bagian akhir dalam pemaparan perkuliahan hari ini. Penelitian pengukuran koordinat dengan GNSS dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi diantaranya adalah metode penentuan posisinya ya. Kemudian yang kedua adalah metode pengolahan datanya. Yang ketiga adalah kesalahan dan bias yang terkandung. Yang keempat adalah tipe antena dan receiver GNSS. Yang kelima adalah konfigurasi satelit GNSS. Dan yang keenam, faktor lainnya. Nah, berikut adalah metode penentuan posisi GNSS ya, yang mungkin teman-teman sudah banyak makan asam garam ya terkait materi penentuan posisi GNSS ya. Ada yang pertama adalah metode absolut dengan menggunakan satu receiver atau kalau di pekerjaan industri itu sering kita sebut sebagai standalone. Kemudian ada pengukuran dengan cara diferensial atau relatif, minimal ada dua receiver. Ya, masing-masing ini coba saya jelaskan secara singkat ya. Misalnya di sini ada statik ya. Pengukuran statik itu adalah pengukuran di mana objeknya diam atau receivernya diam. Kalau yang absolut itu salah satu contohnya adalah PPP atau Precise Point Positioning System. Kemudian kalau yang diferensial itu adalah survei statik. Nah, ini juga ada sebuah catatan yang teman-teman harus perhatikan bahwa ketika kita memahami pengamatan GPS dengan menggunakan apa namanya sistem GNSS ya, pengukuran absolut itu belum tentu hasilnya jelek ya. Stigma Anda itu jangan jangan gini ya teman-teman. Stigma Anda itu jangan beranggapan bahwa absolut itu GPS handheld. Absolut itu adalah GPS yang ada di HP. Jangan ya. Absolut itu
umumnya memang menggunakan peralatan eh, yang biasa ya, seperti GPS handheld, GPS yang ada di HP, kemudian viewfinder atau GPS map, itu resolusi atau apa namanya simpangan baku pengukurannya memang nggak bagus, yaitu 3 meter. Tapi ada salah satu sistem yang bagus, namanya Precise Point Positioning, di mana sama-sama menggunakan sebuah receiver, tapi receiver itu dikoreksikan pada satelit tertentu yang sifatnya adalah komersial, sehingga koreksinya itu bisa langsung dilakukan meskipun kita menggunakan satu buah receiver. Penentuannya juga bisa dengan dua metode, langsung koreksikan dengan satelit berbayar, misalnya dari Navstar, bisa juga dilakukan post processing, di mana receiver itu menerima data renegnya, kemudian diolah menggunakan aplikasi Emilit. Ya, jadi dengan menggunakan metode itu kita bisa melakukan pengolahan PPP dan ketelitiannya itu bisa mencapai fraksi sentimeter. Ya, jadi absolut itu teman-teman jangan Anda samakan handheld itu pasti absolut itu pasti handheld. Handheld enggak. Absolut itu bisa handheld, bisa GPS map, bisa apa namanya GPS yang ada di HP, bisa juga PPP yang mampu mencapai tingkat ketelitian yang tinggi ya, sampai dengan fraksi sentimeter. Tapi tentu saja hasilnya lebih bagus yang diferensial. Diferensial dengan survei statik yang dilakukan pengolahan post processing itu bisa mencapai ketelitian ya, milimeter ya. Kemudian kalau statik itu diam ada metode kinematik. Bedanya kinematik itu kan bergerak, berarti objek bergerak atau receiver bergerak. Kalau yang metode absolut itu ada yang hasilnya bagus itu adalah menggunakan RT PPP ya atau real time PPP. Ya, ini hasilnya akan bagus. Handheld kalau kita menggunakan mode routing itu juga kinematik ya. Kalau diferensial ya berarti ada contohnya di GPS, RTG ya. Salah satu base diam dan satu rover yang bergerak di mana posisi rover itu penentuan posisinya dilakukan proses RTG di mana delta X dan delta Y dan delta Z dari posisi RTK ini itu dikirimkan posisi relatif rover terhadap base menggunakan beberapa media transmisi, bisa menggunakan UHF, bisa menggunakan jaringan internet, metode N-trip, ataupun bisa juga menggunakan N-trip yang menggunakan base-nya itu course terdekat. Nah, kalau absolut ada statik dan kinematik, tapi kalau diferensial dia lebih luas lagi. Ada rapid statik, di mana objek diam atau receiver diam, tapi singkat. Contoh implementasi rapid static adalah pengukuran ICP rekan-rekan. Tetap melakukan post processing juga. Kalau yang statik atas, survei statik ini umumnya digunakan untuk pengukuran jaring. Ini biasanya digunakan untuk eh, pengukuran BM ya, BM order 1 sampai order 3. Kemudian ada pseudo kinematik. Pseudo itu adalah semu ya. Jadi kinematik kan bergerak berarti ah, objek diam, receiver diam dan bergerak secara eh, bergantian ya. Nah, ini sama seperti kurang lebih sama dengan metode stop and go. Kalau stop and go dia diam, record bergerak, diam, record bergerak, diam, record bergerak ya. Makanya disebut stop and go. Ya. Kemudian metode pengolahan GNSS, koordinat diperoleh dari post processing dan real time. Kalau post processing dapat diperoleh nilai presisi koordinat dalam bentuk simpangan bakunya. Jadi teman-teman kemarin pada saat Anda melakukan pengolahan data, Anda melakukan post processing GCP dan ICP, saya minta datanya ya supaya saya memperoleh nilai presisi. Ya makanya tadi itu nilai presisi itu adalah nilai simpangan bakunya. Bukan berarti bahwa data itu punya nilai akurasi seperti ini, tapi data itu memiliki nilai presisi seperti ini. Dilihat dari simpangan bakunya, makanya metadata yang Anda kirimkan ke saya itu adalah nilai simpangan bakunya. Nilai simpangan bakunya yang saya harapkan adalah di bawah 1 cm untuk ICP-nya. Kalau real time itu dapat diperoleh nilai HRMESR-nya dan
tapi RMSER-nya langsung dari alat. Itu biasanya kalau di display pada saat kita melakukan pengukuran R3 akan muncul dua-duanya. Perangkat lunak yang bisa digunakan, kita bisa menggunakan perangkat lunak komersial, misalnya yang teman-teman sering gunakan adalah Magnet Tools ya. Kalau saya dulu sering menggunakan GeoGenius, kemudian menggunakan metode apa software Gamit ya, dan juga menggunakan software Scientific. Ya. Oke, kemudian ada juga kesalahan dan bias dalam GNSS ya. Nah, tadi itu saya jelaskan kesalahan yang mungkin ditimbulkan adalah salah satunya adalah bias ya, bias atmosfer tadi ya. Yang pertama adalah kesalahan satelit, seperti kesalahan ephemeris. Kesalahan ephemeris itu kesalahan apa? Kesalahan yang diakibatkan karena satelit GPS itu tidak mengorbit pada jalur orbitnya. Ya. Kemudian ada jam satelit. Pengukuran GPS itu kan memerlukan pengukuran pada setiap epoch nih, atau setiap rekaman. Itu menghasilkan eh, simulasi hasil pengukuran posisi yang berbeda-beda. Sehingga kalau jam satelitnya salah 1 detik saja, maka juga penentuan posisinya tidak sesuai. Ya. Kemudian ada kesalahan karena selective availability. Kemudian kesalahan karena medium propagasi seperti bias ionosfer dan bias troposfer ya, yang tadi kita sebutkan ada kesalahan atmosfer kalau GNSS seperti ini ya. Jadi seharusnya jalurnya itu tepat pada satu lintasan, tapi karena ada bias maka akan terdapat penyimpangan jalur perambatan sekian derajat dari sudut normalnya. Kemudian ada kesalahan receiver GNSS seperti kesalahan jam receiver, kesalahan antena dan noise ya. Kesalahan receiver itu kesalahan jam receiver itu contohnya ketidaksesuaian jam receiver, jam satelit dengan jam yang ada di sistem kontrolnya. Jadi di sistem kontrolnya ini yang melakukan perbaikan atau koreksi jam satelit maupun jam receiver. Kesalahan antena ya, kesalahan eh, karena apa namanya tidak sesuai apa namanya frekuensi antenanya ataupun kesalahan yang lainnya. Kemudian data pengamatan seperti ambiguitas fase dan cycle clip ya. Jadi receiver itu untuk kasus tertentu tidak bisa memprediksi berapa fase awal yang ditransmisikan oleh satelit GPS dan tidak bisa menghitung berapa jumlah gelombang pada setiap gelombang yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Kemudian adanya kesalahan lingkungan sekitar receiver seperti multipath dan imaging ya. Ya, seharusnya eh, sinyal GPS itu ditransmisikan pada suatu apa namanya suatu lintasan, tapi karena Anda diukur pada berbagai media, maka lintasan itu bisa terpantulkan pada media seperti perairan ataupun gedung tinggi yang banyak terdapat beberapa objek kaca. Oleh karena itu, ini terdapat hal yang perlu diketahui oleh surveyor, yaitu ketelitian pengukuran koordinat hasil pengukuran GNSS dipengaruhi banyak hal, dan ketelitian pengukuran ini dapat juga ditentukan. Checking pengukuran dengan pengukuran berulang pada metode real time itu perlu dilakukan. Ya, meskipun apa mode yang Anda lakukan itu adalah auto fix dan data yang Anda kumpulkan itu benar-benar fix, belum tentu data itu baik ya. Maka Anda perlu melakukan pengukuran berulang pada metode real time. Beda kalau kita menggunakan post processing karena data yang jelek itu bisa kita buang. Ringkasan, setiap pengukuran pasti mempunyai kesalahan. Namun kesalahan sistematik dan acak dapat ditentukan besarannya. Sehingga ketelitian semua pengukuran pasti juga dapat ditentukan. Apabila surveyor melakukan pengukuran, harus mengetahui ketelitian pengukuran yang dihasilkan. Jadi itu apa namanya yang harus teman-teman pahami ya. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi terkait ketelitian ya, penelitian dan akurasi ya. Yang tadi juga sudah membahas tentang apa namanya presisi, kehandalan, gitu ya, dan juga ketidakpastian. Oke, sampai di sini mungkin kita spare waktu 1 menit untuk diskusi. Silakan, ada yang ditanyakan? Ini kameranya off semua ini. Kalau nggak ada pertanyaan itu antara paham, nggak paham, nggak tahu atau ngantuk, itu aja pilihannya. Oke, nggak ada. Ya, saya berharap dengan pikiran husnudon aja teman-teman paham ya dari apa yang saya jelaskan ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya apa itu akurat, data yang akurat, data yang presisi gitu ya. Anda bisa membedakan apa itu akurasi data, apa itu ketelitian data ya. Dan itu jangan sampai ketika teman-teman TA Anda bingung. Alat yang Anda gunakan itu akurat atau presisinya tinggi ya. Itu jangan sampai rekan-rekan bingung ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk Niko. Minta tolong Niko untuk di list siapa saja yang nggak hadir hari ini. Kemudian untuk Baik, Pak. Atifah, monitor Atifah, Atifah atau Afifah ya kelas C Iya, ya. Pak. Yang minta tolong di list juga siapa yang nggak hadir hari ini ya. Japri aja ke saya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang sudah saya sampaikan. Maaf saya overtime ya, overtime hampir 2 sesi karena saya gabungkan materi ini dengan 2 minggu ya, 2 minggu di minggu 8 dan minggu 9 ya, sehingga meminimalisir eh, terdapatnya minggu pengganti dan juga untuk membimbing teman-teman mempermudah dalam pelaksanaan PPL khususnya di mata kuliah FOBK Dakral. Untuk minggu depan itu kita kan juga libur ya, kebentur libur di hari Jumat tuh. Karena terbentur di hari Jumat, maka nanti saya apa namanya uploadkan video pembelajaran saya di e-learning, nah, teman-teman tetap mempelajarinya secara asinkron. Jadi meskipun libur, teman-teman tetap mempelajari video pembelajaran dari saya ya, supaya kita nggak banyak liburnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.